Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki materi tentang bentuk molekul. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan teori VSEPR dan teori domain elektron, kemudian menentukan bentuk molekul suatu senyawa berdasarkan teori domain elektron, yang ketiga, meramalkan bentuk molekul suatu senyawa berdasarkan teori domain elektron, kemudian menjelaskan kepolaran senyawa dan menjelaskan jenis-jenis gaya van der Waals. Teori tolakan pasangan elektron valensi itu menyatakan bahwa pasangan elektron ikatan ataupun pasangan elektron bebas itu saling menolak. Pasangan elektron cenderung untuk berjauhan satu sama lain. Gaya tolak-menolak ini akan menyebabkan atom-atom yang terikat pada atom pusat mengarah sedemikian rupa untuk membentuk molekul 3 dimensi yang teratur dengan sudut-sudut ikatan tertentu. Maka terdapatlah kekuatan gaya tolak. Nah, di sini PENI itu artinya pasangan elektron bebas, sedangkan PEI itu adalah pasangan elektron ikatan. Nah, pasangan elektron bebas di sini dalam molekul menempati ruang yang lebih besar dibandingkan dengan pasangan elektron ikatan. Teori domain elektron adalah suatu cara meramalkan geometri molekul atau bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron pada kulit luar atom pusat. Teori domain elektron dibagi menjadi dua, yaitu domain ikatan dan yang kedua adalah domain non-ikatan. Domain ikatan itu adalah domain yang berisi pasangan-pasangan elektron ikatan. Nah, sedangkan domain non-ikatan itu adalah domain yang berisi pasangan elektron bebas maupun elektron tunggal. Untuk menentukan bentuk molekul, kita harus tahu terlebih dahulu tentang PEI itu adalah pasangan elektron ikatan. Kemudian PEB adalah pasangan elektron bebas. Kemudian juga kita harus tahu yaitu tentang domain elektron, yaitu dibagi menjadi dua, ada DI itu adalah jumlah PEI atau pasangan elektron ikatan, dan BNI adalah jumlah PEB atau pasangan elektron bebas. Kemudian kita menggunakan kode yaitu ABX, EY, di mana A ini adalah atom pusat, dan B ini adalah PII, dan X ini adalah jumlah PEI, dan E ini adalah PEB atau pasangan elektron bebas, dan Y di sini adalah DNI atau jumlah dari PEB. Oke, kemudian domain elektron. Domain elektron adalah jumlah dari DI atau domain ikatan ditambah dengan domain non-ikatan. Kalian harus tahu beberapa bentuk dasar. Bentuk dasar dari domain 2, yaitu kodenya adalah AB2, di mana A di sini adalah sebagai atom pusat berjumlah 1 dan B2-nya ada 2. Kita taruh di samping 1, di samping 1, dan di sini adalah bentuknya lurus, yaitu dinamakan dengan linier. Kemudian domain 3. Di sini AB3 artinya pasangan elektron ikatannya itu berjumlah 3, sedangkan pasangan elektron bebasnya itu kosong atau 0. Jadi kalau 0 itu tidak usah ditulis lambang E-nya. Atom pusatnya kita tulis A, kemudian B-nya ada 3, 1, 2, 3. Di sini dia membentuk sebuah segitiga. Jadi namanya adalah segitiga planar atau segitiga datar. Kemudian domain 4, kodenya adalah AB4. Atom pusatnya kita tulis A, terus dia mengikat B-nya ada berjumlah 4. 1, 2, 3, 4, bentuknya seperti ini. Jadi namanya ini adalah tetrahedral. Kemudian domain 5, kodenya adalah AB5. Bentuk molekulnya akan seperti ini. Dan ini namanya adalah segitiga bipiramida. Dia mengikat 5B ya, 1, 2, 3, 4, 5. Domain 6, kodenya adalah AB6, yaitu dia mengikat pasangan elektron ikatannya itu terdapat 6, sedangkan pasangan elektron bebasnya itu adalah 0. Bentuk molekulnya akan seperti ini.
atom pusatnya kita tulis A, terus dia mengikat 6 elektron. Jadi bentuk molekul ini adalah bernama oktahedral. Kemudian kita memasuki turunan dari domain 3. Yang pertama itu jumlah DI-nya 3, jumlah DNI-nya 1, itu sama ya seperti yang tadi. Kodenya adalah AB3 dan bentuk molekulnya adalah seperti ini, tetap segitiga planar. Turunan dari domain 3 adalah 21, yaitu domain ikatannya berjumlah 2, domain non-ikatannya itu berjumlah 1. Oke, jadi kodenya adalah AB2E. Di sini artinya pasangan elektron ikatannya itu berjumlah 2, sedangkan pasangan elektron bebasnya itu adalah berjumlah 1. Jadi bentuk molekulnya itu seperti ini, dia mengikuti bentuk molekul dasarnya seperti ini. Karena di sini memiliki pasangan elektron bebas 1, jadi kita hapus yang bagian atas, jadi pasangan elektron bebas, kemudian dia mengikat 2 pasangan elektron ikatan. Nama bentuk molekul ini adalah bentuk V karena dia membentuk seperti huruf V. Turunan dari domain 4, bentuk dasarnya itu adalah dia memiliki jumlah pasangan elektron ikatan 4 dan jumlah pasangan elektron bebasnya itu adalah 0. Kode dasarnya adalah AB4 dan bentuk molekulnya adalah seperti ini, nama bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Turunannya adalah 4 diturunkan jadi 3, 1, ini ditambahkan itu tetap menjadi 4. Jadi di sini adalah pasangan elektron ikatannya berjumlah 3, sedangkan pasangan elektron bebasnya itu berjumlah 1. Jadi kodenya adalah AB3E, di mana pasangan elektron bebasnya itu 1, sedangkan pasangan elektron ikatannya adalah berjumlah 3. Jadi bentuk molekulnya itu seperti ini. Bagian atasnya kita jadikan pasangan elektron bebas karena di sini dia memiliki pasangan elektron bebas berjumlah 1. Nama dari bentuk molekul ini adalah segitiga piramida. Kemudian diturunkan lagi menjadi jumlah pasangan elektron ikatannya itu ada 2, jumlah pasangan elektron bebasnya itu 2, dan kodenya adalah AB2E2. Bentuk molekulnya akan seperti ini karena dia memiliki pasangan elektron bebas 2, jadi kita letakkan di sini, sama di sini, dan dia mengikat 2 pasangan elektron ikatan, 1, 2. Nama dari bentuk molekul ini adalah bentuk V karena di sini dia juga membentuk huruf V. Masuk domain 5, bentuk dasarnya adalah jumlah pasangan elektron ikatannya 5, pasangan elektron bebasnya itu berjumlah 0, dan kodenya adalah AB5. Bentuk molekulnya seperti ini, mengikat 5B, dan namanya adalah segitiga bipiramida. Domain 5 diturunkan menjadi 4, 1, yaitu jumlah pasangan elektron ikatannya itu berjumlah 4, sedangkan jumlah pasangan elektron bebasnya itu adalah 1. Dan kodenya adalah AB4E1. 1 ini bisa tidak ditulis, bisa juga ditulis. Bentuk molekul dari kode AB4E3 adalah seperti ini, karena dia memiliki pasangan elektron bebas 1, jadi kita letakkan pada bagian sini, itu 1, dan mengikat 4B, 1, 2, 3, 4. Nama bentuk molekul ini adalah tetrahedral menyimpang. Kemudian turunan pada 3, 2, kodenya adalah AB3E2, dan bentuk molekulnya adalah seperti ini. Karena di sini pasangan elektron bebasnya 2, jadi kita letakkan pada bagian sini 1, 2, kita ganti menjadi pasangan elektron bebas. Nama bentuk molekulnya adalah bentuk T karena dia seperti huruf T. Kemudian turunan pada 2, 3, kodenya adalah AB2E3, di mana di sini artinya pasangan elektron bebasnya berjumlah 3, sedangkan pasangan elektron ikatannya berjumlah 2. Bentuk molekulnya kan seperti ini, dia mengikat 2B, kemudian pasangan elektron bebasnya terdapat 3. Di sini dia membentuk lurus, jadi nama dari bentuk molekul ini adalah linear. Kemudian turunan pada domain 6, ini bentuk dasarnya, ikatannya 6, bebasnya 0, jadi kodenya adalah AB6. Dan bentuk molekulnya seperti ini, mengikat 6B, dan namanya adalah oktahedral. Turunan dari 6 ada 5, 1, jadi kodenya adalah AB5E. Bentuk molekulnya seperti ini, mengikuti bentuk dasarnya. Di bawahnya diganti menjadi pasangan elektron bebas, sehingga namanya adalah segitiga bipiramida. Yang turunan selanjutnya yaitu 4, 2, dan kodenya adalah AB4E2, di mana jumlah pasangan elektron ikatannya adalah 4, sedangkan jumlah pasangan elektron bebasnya adalah 2. Bentuk molekulnya seperti ini, dia memiliki pasangan elektron bebas 2,
dan mengikat 4B. Nama dari bentuk molekul ini adalah segi 4 datar. Untuk turunan domain 6, itu jumlah pasangan elektron ikatannya hanya sampai 4, tidak sampai 2. Jadi hanya sampai sini turunan untuk domain 6. Teori hibridisasi. Kita ambil contoh di sini senyawa SF4. Di sini kita akan membuktikan bagaimana atom S ini dapat mengikat 4F. Pertama kita konfigurasikan terlebih dahulu, di mana nomor atom S ini adalah 16. Kita gunakan konfigurasi elektron menggunakan aturan Aufbau. Konfigurasinya seperti ini. Kemudian kita ambil bagian belakang ini 2 yang akan kita orbitalkan. Kemudian kita orbitalkan 3s, itu S adalah orbitalnya itu satu kotak dan elektronnya itu memiliki 2, jadi 1, 2. Dan kemudian pada orbital P itu kotaknya ada 3 dan elektronnya itu ada 4, kita isi di sini 4 elektron. Nah, dapat dilihat dari orbital ini, atom S itu hanya dapat mengikat 2 ikatan karena elektron yang tidak berpasangan di sini hanya terdapat 2. Karena atom S itu membentuk 4 ikatan, jadi diperlukan 4 elektron yang tidak berpasangan. Nah, agar memenuhi itu, jadi satu elektron pada orbital P ini kita promosikan ke orbital D. Oke, jadi seperti ini kita promosikan ke orbital D. D itu memiliki 5 kotak. Nah, jadi setelah dipromosikan terdapat nih 1, 2, 3, 4 pasang elektron yang tidak berpasangan, sehingga atom F ini dapat menempati elektron yang kosong itu 2, 3, 4. Jadi hibridisasi dari senyawa SF4 adalah sp3d. Di sini S-nya 1, P-nya 3, 1, 2, 3 dan D-nya adalah 1. Kemudian kita ambil contoh pada senyawa CH4. Kita konfigurasikan dulu 1s2, 2s2, 2p2. Kemudian kita orbitalkan. Di sini sudah kita orbitalkan 2s2 dan 2p2. Dari orbital ini dapat dilihat bahwa elektron yang tidak berpasangan itu adalah 1, 2. Sedangkan atom C itu memerlukan 4 elektron agar dapat berpasangan. Jadi, elektron pada 2s2 ini kita promosikan ke orbital 2p2. Setelah dipromosikan akan terdapat 4 elektron yang tidak berpasangan sehingga dapat mengikat 4 atom H. 1, 2, 3, 4. Jadi, hibridisasi dari senyawa CH4 adalah sp3. Misal ada pertanyaan seperti ini, berapakah nilai hibridisasi pada atom O? Pertama adalah menghitung elektron yang sudah dipakai. Jadi di sini atom O sudah memakai 2 elektron untuk berikatan. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan elektron jika masih kurang. Atom O di sini memiliki elektron valensi 6 kan. Jadi di sini baru tertulis 1, 2 elektron, sisa 4 lagi. Kemudian ditulislah 4 elektronnya. Kemudian lanjut ke langkah 3, yaitu menghitung jumlah pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Pasangan elektron ikatan ada 1, 2, dan pasangan elektron bebas adalah 1, 2. Kemudian jumlah PII-nya ditambahkan jumlah PEB, yaitu 4, dan hibridisasinya adalah didapatkan sp3. Kepolaran molekul. Oke, kita ingat kembali, apabila pasangan elektron bebasnya itu sama dengan 0, artinya dia termasuk golongan nonpolar, dan apabila pasangan elektron bebasnya itu tidak sama dengan 0, artinya dia adalah polar. Namun kecuali pada kode AB2E3, AB2E4, dan AB4E2. Kita ambil contoh pada senyawa BCl3. Bentuk molekulnya adalah seperti ini. Jadi BCl3 ini memiliki gaya, yaitu dia akan mengarah
ke arah atom yang keelektronegatifannya lebih besar. Antara B dan Cl, keelektronegatifan yang paling besar adalah Cl, jadi panahnya ke Cl semua. Sehingga terdapat gaya resultan yang saling meniadakan. Nah, jadi momen dipolnya adalah sama dengan 0, sehingga sifat dari senyawa BCl3 adalah nonpolar. Kemudian kita ambil contoh senyawa H2O. Bentuk molekulnya kan seperti ini. Di sini terdapat gaya resultan ke atas, yaitu menuju atom yang keelektronegatifannya lebih besar. Sehingga di sini momen dipolnya itu tidak sama dengan 0, yang artinya senyawa H2O ini adalah bersifat polar. Selanjutnya kita contohkan pada kode AB2E3. Bentuk molekulnya kan seperti ini, sehingga terjadi penolakan atau saling meniadakan, dan momen dipolnya itu sama dengan 0, yang artinya kode ini adalah termasuk dalam nonpolar karena momen dipolnya itu sama dengan 0. Lanjut contoh pada kode AB2E4. Di sini dia juga saling meniadakan sehingga momen dipolnya 0 dan dia termasuk dalam nonpolar juga. Begitu pula pada kode AB4E2, dia termasuk dalam nonpolar. Kemudian kita akan membuktikan suatu senyawa itu tergolong nonpolar atau polar. Kita ambil contoh senyawa CO2. Kita turunkan berdasarkan golongan. C ini golongan 4, dijumlahkan dengan nomor indeksnya 2. Kemudian dikalikan dengan atom O, itu elektron valensinya adalah 6. Dia agar stabil membutuhkan 2 elektron, jadi dikalikan 2. Dijumlahkan, dikalikan, menghasilkan 8. Dibagi 2, karena agar saling berpasangan, dan hasilnya adalah 4. Kemudian untuk mencari PEB-nya adalah nomor golongan ini dikurangkan dengan hasilnya tadi, yaitu PEB-nya sama dengan 0. Sehingga didapatlah kodenya AB2E0. Kemudian didapatlah kodenya AB2E0. A di sini adalah atom pusat yaitu C, dan B2 di sini adalah pasangan elektron ikatan yang berasal dari O2 berjumlah 2, dan di sini E0 adalah ini adalah pasangan elektron bebas di mana jumlah PEB-nya 0 sehingga E-nya 0. Dari kode ini bentuk molekulnya itu adalah lurus atau linear. Apabila PEB-nya sama dengan 0, artinya dia tergolong dalam senyawa non-polar. Kemudian kita ambil contoh senyawa SF4. S adalah golongan 6, nomor indeksnya dijumlahkan, kita jumlahkan. F di sini dia membutuhkan 1 elektron agar stabil, jadi dikalikan 1, sehingga hasilnya adalah 5, dan PEB-nya adalah 1. PEB di sini tidak sama dengan 0, sehingga senyawanya adalah polar. Maka didapatlah kodenya yaitu AB4E. A-nya adalah S, B4-nya adalah F4, dan E-nya berjumlah 1 dari PEB sama dengan 1. Bentuk molekulnya pun seperti ini karena dia memiliki 1 pasangan elektron bebas, sehingga nama bentuk molekul ini adalah bisa jungkat-jungkit, dapat juga tetrahedral menyimpang ataupun tetrahedral terdistorsi. Kemudian contoh selanjutnya adalah XeOF4. Di sini atom pusatnya terdapat 2 yaitu O dan F. Xe adalah golongan 8. O di sini berindeks 1, dikalikan 2, kemudian F di sini berindeks 4, dikalikan 1, hasilnya 7, sehingga PEB-nya pun sama dengan 1, tidak sama dengan 0 PEB-nya, sehingga senyawa tersebut bersifat polar. Bentuk molekulnya seperti ini, dia termasuk segi 4 piramida. Kemudian kita ambil contoh pada senyawa SO4 2-. Di sini S adalah bergolongan 6, indeksnya diturunkan 4, dikalikan 2 karena elektron valensi O adalah 6 sehingga agar stabil membutuhkan 2 elektron, sama dengan 14, dikurangkan 2 karena di sini muatan dari SO4 itu adalah 2 sehingga dikurangkan 2, dibagi 2 lalu menghasilkan 6 sehingga PEB-nya adalah sama dengan 0. PEB apabila sama dengan 0 adalah termasuk golongan non-polar. Kemudian didapatlah kodenya yaitu AB4E0. Di sini E-nya bisa tidak ditulis karena E-nya adalah 0. Dari kode yang sudah didapat, artinya dia termasuk dalam bentuk molekul tetrahedral.
Senyawa-senyawa kovalen tersusun atas molekul-molekul yang dapat saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi antar molekul kovalen disebut sebagai van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gaya London atau gaya dispersi, kemudian ada ikatan dipol-dipol, dan yang terakhir adalah ikatan hidrogen. Pada gaya London, semakin banyak jumlah atomnya, maka semakin besar pula gaya London yang terjadi. Akibatnya, titik didih yang dimilikinya pun semakin tinggi. Dapat dilihat dari tabel berikut, senyawa-senyawa tersebut memiliki massa yang kurang lebih sama. Namun pada senyawa H2S, di situ titik didih dan titik lelehnya itu yang paling besar, karena momen dipol yang dimilikinya itu adalah yang paling besar di antara senyawa lainnya. Sekian untuk materi Ibu hari ini, silahkan kerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan dan kumpul pada tepat waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.